Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan pengenjali umat, Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PTK yang saya buat. Saya mengambil judul, yaitu penerapan metode komparatif, mengemukakan pendapat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pendidikan agama Hindu pada kelas 5 SDN 1 Samsam tahun 2020-2021. Yang menjadi latar belakang di sini, saya jabarkan mengenai pentingnya pendidikan terlebih dahulu. Setelah itu, penggunaan metode yang kurang tepat. Terus kurangnya minat belajar siswa karena pembelajaran kurang menarik. Masih rendahnya hasil belajar siswa yang belum mencapai KKN. Terus adanya kesenjangan antara harapan dan hasil. Di sini saya paparkan semua dalam latar belakang. Terus saya lanjut. Untuk perumusan masalah, dalam penelitian ini saya mengambil dua. Yang pertama, saya ambil masalah bagaimanakah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan menggunakan metode komparatif melalui keterampilan mengemukakan pendapat pada siswa kelas 5 SDN 1 Samsam tahun 2020-2021. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan menggunakan metode komparatif melalui keterampilan mengemukakan pendapat pada siswa kelas 5 SDN 1 Samsam tahun 2020-2021. Pemecahan masalahnya, diharapkan dengan adanya metode pembelajaran komparatif mengenai keterampilan mengemukakan pendapat, diharapkan dapat mengetahui aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas 5 SD 1 Samsam dengan suatu perencanaan yang kurang matang sehingga meminimalkan hambatan yang akan terjadi serta tercapainya tujuan. Yang lanjut untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Memberikan masukan pengetahuan bagi pengajar, khususnya guru agama Hindu, bahwa keterampilan mengemukakan pendapat dapat mempengaruhi peningkatan dan aktivitas belajar siswa. Tujuan khusus untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa. Itu ya. Terus yang lanjut untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis. Itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumbangan positif terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama Hindu. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, masukan, pedoman untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan model-model pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman pembelajaran kepada siswa dalam memahami konsep agama Hindu. Terus kajian pustaka. Artinya di sini sumber-sumber yang saya ambil sebagai acuan dalam penulisan kajian pustaka ini. Seperti contohnya, dalam tulisannya Chantri, Sukiani, Surkiyah, dan Watis. Ini saya gunakan sebagai acuan. Ini temuan penelitian yang relevan.
Yang kedua ada kajian atau analisis teoritis, itu dikembangkan oleh peneliti. Yang ketiga membahas setiap variabel penelitian. Seperti dalam penelitian ini, itu membahas tentang metode komparatif, pendidikan agama Hindu, keterampilan mengemukakan pendapat, landasan konsep, aktivitas belajar agama Hindu, dan hasil belajar. Tuh. Terus saya lanjut lagi. Rencana dan prosedur penelitian. Dalam rencana penelitian, di sini digunakan penelitian berjenis PTK yang memiliki subjek yaitu siswa kelas 5 SDN 1 Samsam, dan objeknya yaitu aktivitas dan hasil belajar dengan penerapan metode komparatif pendidikan agama Hindu pada siswa kelas 5 SD 1 Samsam. Tempat penelitiannya sudah jelas yaitu di SD 1 Samsam. Sedangkan prosedurnya yaitu penelitian ini menggunakan alur yang sudah ditentukan oleh peneliti. Misalnya identifikasi permasalahan, itu dilakukan refleksi awal menggunakan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Dan menggunakan teknik pengumpulan data pada pertemuan pertama sampai pertemuan berikutnya. Setelah itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis sikap dan hasil belajar. Terus saya lanjut lagi, jadwal penelitian. Ini ada jadwal penelitiannya. Saya melakukan pertemuan awal dulu, setelah itu melakukan penelitian siklus awal, siklus pertama. Setelah siklus pertama selesai, saya lakukan penelitian siklus yang kedua. Pelaksanaan penelitian ini saya lakukan selama 3 bulan. Ada daftar pustaka lanjutannya. Dalam penulisan daftar pustaka, di sini saya menulis yang diawali dengan nama, tahun terbit ya, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit yang terakhir. Terus yang terakhir ada lampiran. Di sini saya isi lampiran mengenai daftar riwayat hidup peneliti. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.